فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. Dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بعد إذن الحبائب المكرمين والأساتذة المكرمين. Jadi kata Al-Habib, beliau memohon izin terlebih dahulu kepada para habaib yang berhadir di tempat ini, para alim ulama yang tidak disebutkan oleh Al-Habib namanya tanpa mengurangi rasa hormat Al-Habib kepada para habaib dan para ulama yang hadir di tempat ini. ونشكر صاحب الدعوة على هذه الدعوة. Kata Habib juga beliau berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah yang mengadakan acara ini, yang memanggil dan mengundang Al-Habib untuk hadir di tempat ini pada malam hari ini. ونشكر كل من كان سببا في وصولنا إلى هذا المكان. Dan kata Al-Habib juga beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang-orang yang terlibat yang mengadakan acara ini hingga Habib sampai ke tempat ini. Walhamdulillah ala hadha al-ijtima'. Dan Al-Habib mengatakan bahwasanya segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk berhadir di tempat ini, menghadiri acara pada malam hari ini. Ijtima' ala sunnah min sunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkumpulan ini kata Habib adalah termasuk daripada hal-hal yang dianjurkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh qala an-nikahu min sunnati. Karena nikahnya seseorang itu adalah termasuk daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma innal ulama qalu, dan kata Al-Habib bahwasanya ulama mengatakan anna nikah min asy-syara'i' al-qadimah, bahwasanya nikah ini sudah ada atau syariat yang telah lama ada sebelum daripada agama Islam. فكانت بدايتها من عهد سيدنا آدم عليه السلام. Bahkan kata Habib, pernikahan ini telah ada daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. ويستمر إلى دخول الجنة. Dan pernikahan ini akan terus menerus sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. فإنه في الجنة يكون أيضا هناك النكاح مستمرا. Bahwa di dalam surga pun akan ada pernikahan. Jadi pernikahan ini akan tetap berlangsung, akan tetap ada sampai bahkan di dalam surga nanti. إلا أنه في الجنة لا يكون هناك ذرية. Namun kata Al-Habib bahwasanya di surga itu tidak ada lagi keturunan. Jadi ketika orang menikah, kalau di dunia ini orang menikah pasti punya apa, Bu? Punya anak. Tapi kalau pian di surga, sudah di surga tidak ada lagi istilah melahirkan, kata Al-Habib. لكن في الجنة تتزوج بمن شئت من النساء. Yang uniknya kata Habib bahwasanya di surga itu cuman ini cocoknya untuk laki-laki. Artinya di surga laki-laki boleh nikah sama cewek yang mana aja. Nah, ini untungnya laki-laki. Nah, bersyukurnya Allah. فكل من أحبها هنا ولم يستطع أن يتزوجها هناك في الجنة يحصل بينهم الزواج. Jadi kata Habib, para cowok-cowok yang semasa di dunia cinta sama seorang cewek lalu kada kawa menikahi, misalkan ditolak orang lamaran atau segala macam, atau diambil teman misalkan, nah maka mampu menikahinya kapan? Ketika pian berataan ada di dalam surga. فقد إنسان أن هناك إنسان يحب امرأة ثم يأتي آخر ويتزوجها فيحزن ويبكي ويمكن تأتيه حالة نفسية، نقول له لا تحزن إن شاء الله في الجنة هناك تتزوجها وأنت مطمئن.
Jadi kata Habib, laki-laki yang putus cinta misalkan saat di dunia tidak mampu menikahi cewek atau wanita yang disukai, yang dicintai, maka kata Habib jangan bersedih, tidak perlu bersedih. Nah, nanti kalau masuk surga bisa menikahi. Jadi nanti cari di surga orang yang kita cintai semasa di dunia, kata Al Habib. لكن الشرط أن يدخل الجنة. Cuman ada syaratnya kata Habib. Masuk surga dulu. Tapi kalau masuk neraka tidak bisa nanti. Jadi syaratnya kata Al Habib masuk surga terlebih dahulu. ودخول الجنة شرطها إذا أتى الموت أن يأتي وهو ما زال مؤمنا بالله سبحانه وتعالى على دين الإسلام. Jika Habib bahwasanya seseorang akan masuk surga ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwasanya ketika dia meninggal dunia di dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat ketika kita ingin masuk ke dalam surga adalah harus meninggal dunia di dalam keadaan masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. فنعمة الإسلام والإيمان من أفضل النعم وعلى الإنسان أن يحافظ عليها طول عمره. Kata Al-Habib bahwasanya nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, kata Al-Habib. Maka jagalah, kata Al-Habib, nikmat ini, nikmat iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita semua. ثم إن الحكم الأصلي للنكاح هو الإباحة. Jadi kata Al-Habib bahwasanya hukum syariat di dalam nikah ini, hukum asalnya itu adalah mubah. Hukum menikah di dalam agama Islam adalah mubah. والمباح لا ثواب فيه ولا عقاب. Jadi arti daripada mubah ini adalah sesuatu yang dikerjakan tidak mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Ini adalah asal hukum daripada perkara menikah. مثلا شرب الشاي، شرب الماء، النوم، هذا كله مباح لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه. Jadi contoh seperti menikah adalah ketika kita minum apa biasa nih, minum kopi, minum teh, itu tidak ada istilah pahala. Ketika kita meminumnya tidak ada pahala. Ketika kita tidak meminum kopi atau teh juga tidak mendapatkan dosa. Ini adalah arti daripada hukum mubah. والغسل للتنظف أيضا نفس الحكم. Begitu juga kata Habib, contoh hukum mubah itu adalah mandi untuk membersihkan badan. Itu hukumnya mubah, artinya tidak ada dosa dan tidak ada pahala di dalam pekerjaan mandi tadi. لكن الحكم المباح قد يترقى ويثاب عليه. Cuman kata Habib, hukum mubah ini bisa naik kepada menjadi sunnah. Nah, apabila sudah sunnah, maka akan ada di situ pahalanya. متى يصير سنة إذا نوى به طاعة لله سبحانه وتعالى. Jadi kata Habib, nikah ini asalnya adalah hukumnya mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa di dalamnya. Tapi apabila seseorang yang menikah, dia berniat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nikah ini akan menjadi pahala yang berlimpah bagi orang yang melaksanakan nikah dengan niat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. وأيضا الثواب يتضاعف إذا زادت عدد النيات. Nah, kata Habib juga pahala ini akan bertambah lagi apabila ditambah lagi dengan niat. Jadi niatnya tidak satu saja ketika menikah, tidak hanya taat kepada Allah saja, namun apabila ditambah dengan niat-niat yang lain, maka pahalanya akan bertambah lagi, berlipat lagi, kata Sayyidil Habib. فينوي مثلا بالنكاح أن يكف
ويكون مانعا له عن فعل المعاصي. Contoh niat tambahan, kata Al-Habib, bahwasanya ketika menikah tambahkan niat agar terhindar dari perbuatan yang marak sekarang apa, Bu, Pak? Zina. Nah, ini ketika kita menikah, kata Al-Habib, jangan hanya berniat taat saja, tapi ditambah lagi dengan niat agar terhindar daripada perbuatan zina. وأن ينوي به حصول الذرية ويكون فيه نفع للإسلام والمسلمين. Tambahan lagi, kata Al-Habib, ini niat yang ketiga adalah agar kita mendapatkan keturunan. Karena Rasulullah SAW sangat berbangga dengan kita nanti pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad SAW. وهناك نيات أخرى ذكرها السلف الصالح وأفرد لها بالتأليف الحبيب سعد بن علي العيدروس في كتابه النيات. Jadi kata Al-Habib, ada niat khusus lagi bagi seseorang yang menikah yang disebutkan oleh para salafun as-salih, yaitu Al-Habib Sa'id Al-Habib Sa'ad Al-Aidrus dari Hadramaut Tarim. Nah, jadi kitab ini dikarang oleh Al-Habib Sa'ad di kota Tarim, Hadramaut. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا الصالحات ثوابها متضاعف من بدون عدد ولا بدون عدد إلى ما لا نهاية. Jadi kata Al-Habib, mudah-mudahan pahala kita dan mudah-mudahan pernikahan sahibul hajah ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, berganda-ganda dan begitu banyak, kata Al-Habib. Amin ya rabbal. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع إظهار النكاح. Kata Al-Habib bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa ketika seseorang melaksanakan pernikahan ditampakkan, artinya melaksanakan undangan seperti yang dilakukan saat ini. Ini adalah satu syariat yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال وأضربوا عليه بالدف. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pelaksanaan acara nikah tadi meriahkanlah dengan memukul terbang seperti yang telah disyairkan oleh yang mulia tadi adalah Ceng Ridho yang masya Allah suaranya. Nah, ini sudah disyariatkan. Jadi apa yang dikerjakan malam hari ini tidaklah keluar daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man lam yastati' an-nikah fa 'alayhi bis-sabr. Jadi kata Habib, yang belum mampu menikah, menikah misalkan dananya belum ada, maka kata Al-Habib sabar. Sabar kata. Lakin hunak amalan likay yashhul an-nikah. Ini kita dikasih sama Habib amalan yang belum mampu menikah, ini dicatat amalan. Yang belum mampu menikah, kata Habib ada amalannya, didengarkanlah. Sawakan lidzukur atau lil-inath. Amalan ini untuk cowok dan cewek. Wa huwa ma'khudh min qissat Sayyidina Musa alaihi salam. Jadi amalan ini kata Al-Habib diambilnya daripada kisah riwayat daripada Sayyidina Musa alaihi salam. Ba'da an saga lil mar'atayn فقال وجلس وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني يا رب أنا فقير لما تنزل من الخيرات. Jadi kata Al-Habib, amalan ini diambilnya ketika Nabi Musa itu membantu dua orang wanita untuk mengambil air. Ini mungkin sering sudah daripada bapak dan ibu dengar amalannya atau bacaannya adalah Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh hamba sangat berhajat pada kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan. Ini artinya, dan itu tadi amalannya sudahkah dicatat? Sudahkah? يقرأ 100 مرة كل يوم. Kata Habib baca 100 kali. ثم إن النكاح ليس عبارة عن لذة فقط.
Kata Habib, nikah itu bukan hanya sekedar apa kata kita bernikmat-nikmat, bukan sekedar nikah itu hanya malam bukan itu kata Habib. Nikah itu bukan sekedar daripada bernikmat-nikmat. ليس لذة فقط وإنما فيها مسؤولية من ناحية مراعاة الزوجة وأداء حقوقها وتربية الأبناء. Jadi kata Al-Habib, bukan hanya sekedar nikmat itu, tapi ada kewajiban bagi orang yang menikah, terutama bagi seorang laki-laki, ada kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, daripada nafkahnya, daripada mendidik istrinya, daripada mendidik anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. فبعض الناس يتزوج وينشغل بالداغانان وبالمشاريع ويترك أولاده ولا ينتبه إليهم. Ini adalah kata Al-Habib, kebanyakan daripada orang-orang yang menikah, setelah menikah hanya sibuk dengan usaha, hanya sibuk dengan bisnis, hanya sibuk dengan kerjaan, lalu mereka melupakan anak-anak mereka. Anak-anak mereka dibiarkan berjalan-jalan di jalan-jalan, artinya tanpa ada didikan, kata Sayyidil Habib. فقد ورد أن من يعمل مثل هذا فإن أولاده يوم القيامة يتمسكون به ويقولون يا ربنا خذ حقنا من هذا الظالم. Jadi ini sedikit berbahaya bagi orang tua yang membiarkan anaknya tanpa pendidikan, yang setelah menikah hanya sibuk bekerja, mencari uang, misalkan menjaga toko, lalu melupakan anak-anaknya tanpa pendidikan agama. Maka ketika di akhirat, kata Al-Habib, anak-anak ini akan memegang kaki kedua orang tuanya dan berkata, wahai Allah, ambillah hak-hakku terhadap kedua orang tuaku, karena kedua orang tuaku tidak pernah mendidik aku tentang agama, kata Sayyidul Habib. فتربية الأبناء واجبة على الآباء. Jadi mendidik anak supaya menjadi orang saleh atau salehah, mendidik anak agar tahu tentang agama, itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, ini adalah kewajiban bagi kedua orang tua untuk mendidik anaknya, mengajarkan anaknya tentang ilmu agama. لكن صلاحهم على الله سبحانه وتعالى، فقد الأب والأم يربيان الابن لكن الابن لا يتبعهم، فهم يعني أدوا الواجب من ناحية التربية، ولكن هو لم يكتب الله له الصلاح فلا إثم عليهم في ذلك. Jadi kata Al-Habib, ketika mendidik anak itu kita tidak bisa berkeinginan bahwa anak kita menjadi baik, tidak. Tapi kata Al-Habib, kita cukup melaksanakan kewajiban kita mendidik anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang baik, mengajarkan tentang agama atau menyekolahkan ke agama. Adapun ketika anak tersebut masih saja tidak menjadi baik setelah dididik, maka itu tidak ada lagi dosa bagi kedua orang tuanya, karena dia telah mendidik anaknya, karena dia telah mengajarkan anaknya tentang agama. Artinya adalah sudah jatuh daripada kewajiban orang tua tadi. وينتبه عليهما أشد الانتباه إذا قارب البلوغ. Kata Al-Habib lagi, yang perlu diperhatikan tentang anak-anak kita, lebih ekstra lagi mengawasi anak-anak kita ketika mereka telah sampai pada masa umur balik. Ini adalah masa-masa yang rentan, kata Habib. Maka ini orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya pada umur balik ini. وكان السلف الصالح كل يوم يسأل ابنه أين ذهب، جلست مع من، أين صليت، من صلى بجنبك، يلاحظه ويراعيه. Jadi termasuk daripada adat salaf atau orang-orang saleh terdahulu adalah sering menanya anaknya, datang dari mana, pergi kemana, dengan siapa, bahkan sholatnya ditanya di masjid mana sholat. Lalu di samping yang sholat siapa? Ini kolonya kita biasa bertanya dengan anak kita, kada. Ya kalau lah. Nah ini kata Habib adalah kelemahan sudah atau hal yang banyak menimpa umat pada akhir zaman ini.
والحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف سأله والده أين صليت؟ قال صليت في المسجد. من بجنبك؟ قال فلان. لم يكتفي، الحبيب سأل الذي بجنبك عبد القادر صلى بجنبك أو لا؟ Jadi ada satu cerita kata Al-Habib, seorang wali kutub Al-Habib Abdul Qadir. Beliau ini ketika sholat di masjid, lalu ditanya oleh orang tuanya, tadi sholat di mana? Menanya kepada Al-Habib Abdul Qadir. Setelah menanya sholat di masjid ini, kata Al-Habib Abdul Qadir. Lalu ditanya lagi oleh sang orang tua, yang sholat di samping siapa? Kata Al-Habib Abdul Qadir, si fulan. Ternyata orang tuanya karena sangat menjaga kepada Habib Abdul Qadir, maka orang yang di samping tadi, di samping Abdul Qadir yang sholat tadi, ditanya oleh orang tuanya, betulkah bahwasanya Habib Abdul Qadir sholat di samping kamu? Ini adalah akhlak daripada orang tua Sayyid Abdul Qadir. ثم إن البيوت التي يكون فيها الأولاد والأم والأب يعملون الطاعات تكون بيوت عليها سكينة ورحمة، إذا دخلها أي شخص يشعر باطمئنان. وأما البيوت التي يكون فيها غفلات ويكون فيها تاركين الصلاة أو من يعمل الفواحش أو من يكون له أصدقاء من البنات وكذا، يكون هذا البيت عليه ضيق، وكل من دخل يشعر باكتئاب وتكثر فيه المشاكل والمصائب. Jadi kata Al-Habib, ketika di dalam satu rumah ayah ibunya, anak-anaknya adalah orang-orang yang taat, melaksanakan perintah Allah, menjaga sholat 5 waktunya, keluarga ini adalah keluarga yang taat, maka ketika orang lain masuk ke dalam rumah tersebut akan merasakan kedamaian, akan merasakan ketentraman, betah di rumah tersebut, karena rumah yang di situ taat kepada Allah, di situ adalah turunnya rahmat Allah, di situ adalah ketenangan. Namun sebaliknya, apabila di dalam rumah ditinggalkan sholat 5 waktu, di rumah tersebut banyak dilakukan kemaksiatan yang melanggar perintah-perintah Allah, maka rumah tersebut tidak adalah di situ ketenangan. Bagi orang yang memasukinya akan merasa gelisah, tidak ada ketenangan, tidak betah. Ini kata Al-Habib adalah rumah-rumah yang di situ ada ketaatan kepada Allah, ketenangan. Namun rumah yang di situ kemaksiatan adalah kegelisahan dan ketidaktentraman. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة يردنا إلى طريقة أسلافنا الصالحين، وأن يجعل في هذا الزواج الخير والبركة، ويخرج منهم الطيب المبارك، ويدين بينهم الألفة والمحبة، ويحفظهما من شر كل حاسد، من ساحر وعائن وجن وشيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi kata Al-Habib, mudah-mudahan kita semua dikembalikan Allah kepada jalan tarekah para salaf-salaf terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Al-Habib, kita doakan semoga saudara kita yang melaksanakan pernikahan dijadikan pernikahannya pernikahan yang penuh berkah, yang di situ sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan dijauhkan pula kata Al-Habib bagi pengantin kita daripada hal-hal yang tidak diinginkan, daripada orang-orang yang iri dengki. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.